Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan mengenai teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar untuk diskusi sesi 4, studi komparatif. Pendahuluan. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di Indonesia berkembang sangat cepat. Bahkan TIK saat ini menjadi kebutuhan primer di tengah masyarakat. Pengguna smartphone menurut Lukman tahun 2013 mencapai 41 juta jiwa. Khusus di bidang pendidikan, pada tahun 2007, TIK merupakan mata pelajaran khusus di sekolah dasar hingga menengah atas. Walaupun akses terhadap TIK belum terdistribusi merata di seluruh wilayah Nusantara, hal tersebut merupakan tantangan kita di masa yang akan datang. Berikut ini merupakan bahan diskusi untuk sesi 4. Yang pertama, apa integrasi yang efektif dari TIK dalam proses pembelajaran? Yang kedua, langkah-langkah konkret untuk mendukung pemanfaatan TIK guna meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa di kelas. Yang ketiga, dampak positif dalam penerapan TIK di sekolah. Dan yang terakhir, tantangan dalam penerapan TIK di sekolah. Berikut merupakan jawaban dari bahan diskusi yang pertama. Integrasi efektif TIK dalam pembelajaran. Pengintegrasian TIK dalam pembelajaran memerlukan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang dapat mengakomodasi TIK. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengenalan konsep dan demonstrasi alat teknologi. Yang kedua, diskusi kelompok dan diskusi kelas. Dan yang ketiga, evaluasi. Dari tahap yang pertama, bagaimana integrasi yang dapat kita lakukan dalam pembelajaran, yaitu melalui mengajukan soal atau pertanyaan dalam membangun konsep. Yang selanjutnya yaitu dengan menonton sambil mengikuti proses penggunaan teknologi. Dan yang terakhir dengan menyelesaikan soal dengan bantuan TIK. Pada diskusi kelompok, guru sebagai fasilitator dan teman belajar siswa. Selanjutnya, guru siap dan sigap dalam membantu jalannya diskusi proses penyelesaian masalah. Yang ketiga, guru membantu secara konstruktif jika ada siswa yang bertanya. Dan selanjutnya, guru memantau agar pembelajaran berjalan dengan aktif. Untuk tahap yang ketiga pada evaluasi, yaitu dengan melaksanakan tes tertulis. Selanjutnya, guru membimbing siswa membuat kesimpulan. Dan yang terakhir, menerapkan blended learning strategy, yakni menyeimbangkan antara penggunaan teknologi dan pendekatan konvensional. Selanjutnya adalah jawaban dari bahan diskusi yang ketiga. Apakah langkah-langkah konkret pemanfaatan TIK dalam meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa di kelas? Menurut Hawley and Lagrange tahun 2010 menyatakan bahwa teknologi digital saat ini terdapat di mana-mana dan pengaruhnya sangat terasa, termasuk dalam sistem pendidikan. Di bawah ini, saya akan menguraikan 3 jenis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang seringkali digunakan di sekolah untuk pembelajaran. Yang pertama, kalkulator, yaitu kegunaannya untuk mengefisienkan proses perhitungan dan mengenalkan operasi perpangkatan. Kelemahan dari gawai ini adalah kurang dianjurkan untuk perhitungan yang sederhana. Yang kedua, Microsoft. Kegunaannya adalah untuk keperluan administrasi, menampilkan dan mengolah data dalam pembelajaran matematika. Kelemahan dari aplikasi ini yaitu keterbatasan akses yang tidak tersedia di beberapa gawai. Dan yang terakhir yang saya bahas yaitu mengenai internet. Kegunaannya untuk mencari artikel melalui Google, mencari gambar menggunakan Google Translate, dan mencari bahan audiovisual. Adapun kelemahan dari internet yaitu seringkali siswa menjadi tidak fokus pada tugas atau pada pembelajaran karena teralihkan oleh HP. Aneka teknologi telah dimanfaatkan dalam pembelajaran seperti
kalkulator, Microsoft Excel, GeoGebra, dan internet. Teknologi tersebut merupakan teknologi sederhana yang relatif murah dan mudah diakses, sehingga tidak menyulitkan guru dalam mempraktikasinya. Berikut ini merupakan dampak positif penerapan TIK dalam pembelajaran. Menurut Rutgers, Boone, dan Fenrich, tahun 2010, teknologi dalam dunia pendidikan memiliki 3 fungsi atau manfaat, diantaranya: yang pertama, sebagai alat bantu perhitungan dan penyelesaian masalah, melalui mengefisienkan waktu dan mempercepat penyelesaian masalah. Yang kedua, sebagai lingkungan untuk pengembangan konsep, yaitu dengan membantu berlatih keterampilan dan belajar memahami konsep-konsep atau materi tertentu. Yang ketiga, sebagai lingkungan untuk meningkatkan keterampilan dengan cara menguasai dasar-dasar penggunaan internet bagi pembelajaran dan mencari informasi untuk membuat suatu karya atau tugas. Bahan diskusi sesi 4 yang terakhir yaitu tantangan penerapan TIK dalam pembelajaran. Yang pertama, infrastruktur yang kurang memadai. Yang kedua, internet seringkali menyajikan informasi yang tidak akurat. Yang ketiga, game online mengakibatkan ketagihan sehingga mengurangi fokus belajar siswa. Yang keempat, jaringan internet yang terbatas sering mengalami gangguan, terutama di daerah-daerah terpencil seperti pegunungan. Dan yang terakhir, penyalahgunaan teknologi untuk mencari jawaban saat ulangan atau ujian. Berikut merupakan kesimpulan dari bahan diskusi sesi 4. TIK dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan, yakni sebagai media pembelajaran dan sumber belajar. Saat ini, TIK terintegrasi dalam pembelajaran dan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan. Oleh karena itu, dengan mempelajari TIK, diharapkan siswa dapat melek teknologi agar siap menghadapi era masa depan. Ini adalah beberapa sumber referensi yang saya gunakan untuk pemaparan pada diskusi sesi 4. Demikian pemaparan saya untuk diskusi sesi 4. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon saran untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih.